Dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap orang pernah mengalami situasi di mana mereka merasa disakiti, baik secara verbal maupun tindakan. Reaksi alami manusia seringkali adalah membalas atau membalas dendam atas perlakuan buruk tersebut. Namun, stoikisme, sebuah aliran filosofi yang sangat dihargai dalam tradisi filsafat barat, mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi dan tidak membiarkan tindakan orang lain merusak kedamaian batin kita. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan provokasi, tetapi reaksi terhadap tantangan tersebutlah yang menentukan kualitas hidup kita. Dalam ajaran Stoik, kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita memiliki kekuatan penuh untuk mengendalikan reaksi kita sendiri. Ketika seseorang menyakiti kita, hal pertama yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana kita merespons dengan cara yang tidak akan menambah kekacauan, tetapi justru membawa kedamaian dan kebijaksanaan. Filosofi Stoik berfokus pada pengendalian diri dan penolakan terhadap emosi destruktif, seperti kemarahan atau keinginan untuk membalas dendam. Bukannya melawan atau membalas, Stoik mengajarkan untuk mengambil langkah yang lebih bijaksana dan rasional dalam menghadapi provokasi. Ini bukan berarti kita harus membiarkan orang lain menyakiti kita tanpa reaksi, tetapi kita harus merespons dengan cara yang lebih cerdas, yang tidak hanya melibatkan kekuatan fisik atau emosi, tetapi juga mencakup kebijaksanaan dan kedewasaan. Dalam bagian ini, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana stoikisme mengajarkan kita untuk merespons orang yang menyakiti kita dengan cara yang lebih rasional dan konstruktif. Kita juga akan menjelajahi pentingnya memiliki kendali atas diri sendiri dan bagaimana sikap ini dapat memperbaiki hubungan interpersonal dan meningkatkan kesejahteraan emosional kita dalam menghadapi provokasi atau penghinaan reaksi pertama. Yang seringkali muncul adalah dorongan untuk membalas atau membuktikan bahwa kita tidak lemah. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk mengambil langkah yang lebih tenang dan bijaksana, yang tidak terpengaruh oleh emosi negatif. Salah satu ajaran kunci stoik adalah bahwa kita harus tetap mengendalikan pikiran dan emosi kita, meskipun keadaan sekitar kita mungkin membuat kita merasa terhina atau disakiti. Bayangkan, seorang petarung berpengalaman yang menghadapi serangan dari lawannya. Alih-alih merespons dengan serangan balasan yang impulsif, petarung tersebut memilih untuk tetap tenang, menjaga keseimbangan emosionalnya, dan merencanakan langkah selanjutnya dengan bijak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan prinsip yang sama. Ketika seseorang menyakiti atau memprovokasi kita, reaksi yang lebih bijak bukanlah untuk membalas dengan amarah atau kemarahan, melainkan untuk menjaga ketenangan dalam diri kita. Prinsip Stoik mengajarkan bahwa kebijaksanaan datang dari kemampuan kita untuk merespons secara rasional dan tidak terbawa oleh dorongan emosional. Sebaliknya, kita harus bertindak dengan pertimbangan yang jelas, tidak terburu-buru, dan tetap mengutamakan kedamaian batin kita. Dengan menjaga ketenangan pikiran, kita dapat melihat situasi secara objektif dan menghindari reaksi berlebihan yang hanya akan memperburuk keadaan. Menggunakan pikiran yang tenang dalam menghadapi provokasi juga berarti mengenali bahwa kita tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita meresponsnya. Ketika seseorang melukai kita dengan kata-kata atau tindakan, kita tidak harus membalas untuk mempertahankan harga diri kita. Justru, dengan memilih untuk tidak bereaksi dengan cara yang sama, kita menunjukkan bahwa kita lebih kuat dan lebih bijaksana daripada yang kita kira. Pendekatan ini tidak hanya mengarah pada kedamaian pribadi, tetapi juga menciptakan ruang untuk refleksi diri dan pengendalian diri yang lebih besar. Ketika kita berhasil mengendalikan reaksi kita terhadap provokasi, kita dapat berfokus pada hal-hal yang lebih produktif dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Salah satu prinsip Stoik yang paling kuat adalah kemampuan untuk tetap baik hati meskipun kita sedang disakiti atau diprovokasi. Dalam banyak situasi, insting kita mungkin mendorong kita untuk membalas perlakuan buruk dengan cara yang serupa. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk menanggapi dengan kebijaksanaan dan kebaikan, bukan dengan balasan yang hanya akan memperburuk situasi. Ketika seseorang menyakiti kita, memilih untuk merespons dengan kebaikan bukan hanya tindakan yang mencerminkan kebijaksanaan, tetapi juga cara untuk menjaga kedamaian batin kita sendiri. Menanggapi dengan kebaikan bukan berarti kita membiarkan orang lain berlaku buruk terhadap kita atau menjadi lemah. Sebaliknya, hal ini mencerminkan ketegasan
yang dibalut dengan kebajikan. Ini berarti kita mengatur batasan yang jelas terhadap perilaku yang tidak dapat diterima, tetapi kita tetap melakukannya dengan cara yang elegan dan penuh rasa hormat. Misalnya, jika seseorang mengkritik kita dengan cara yang tidak sopan, kita bisa memilih untuk tidak merespons dengan kecaman atau kemarahan, tetapi dengan kalimat yang mengajak untuk berdiskusi dengan cara yang lebih konstruktif, kebaikan dalam. Stoikisme juga berhubungan dengan konsep keadilan. Dalam menghadapi fitnah atau penyerangan verbal, kita dianjurkan untuk tidak membalas dengan cara yang serupa, tetapi mencari cara yang lebih adil dan rasional untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, jika kita menjadi korban fitnah di tempat, stoikisme mengajarkan kita untuk mendokumentasikan pernyataan atau perilaku yang tidak benar dan membawa masalah tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti manajemen atau sumber daya manusia. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga integritas diri, tetapi juga berusaha untuk menyelesaikan masalah secara etis dan adil. Sesuai dengan prinsip-prinsip stoik, menanggapi dengan keadilan juga berarti memilih untuk tidak terjebak dalam keinginan untuk membalas dendam atau menghukum orang lain. Dalam ajaran stoik, kita dipandu untuk tidak membiarkan perasaan pribadi kita mengaburkan penilaian kita terhadap apa yang benar dan adil. Dengan memilih keadilan, kita menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh emosi destruktif seperti kebencian atau kemarahan, melainkan berfokus pada solusi yang membawa manfaat bagi semua pihak, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Dalam banyak kasus, memilih untuk menanggapi dengan kebaikan dan keadilan bukan hanya menghindari konflik, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Dengan menunjukkan sikap yang bijaksana, kita membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling menghormati. Hal ini sejalan dengan prinsip stoik yang menyatakan bahwa kebajikan sejati datang dari kemampuan kita untuk bertindak sesuai dengan akal dan etika, bukan berdasarkan emosi yang dapat merusak integritas dan kedamaian kita. Dalam filosofi stoik, salah satu aspek penting dalam menjaga kedamaian batin adalah kemampuan untuk menetapkan batasan yang jelas terhadap perilaku yang tidak dapat diterima. Ketika seseorang menyakiti atau memprovokasi kita, bukan berarti kita harus menerima perlakuan tersebut atau membiarkannya terus berlanjut. Sebalik, stoikisme mengajarkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menetapkan batasan dengan tegas dan menghormati diri sendiri, sambil tetap menjaga hubungan yang sehat dan adil dengan orang lain. Menetapkan batasan bukan berarti kita menjadi agresif atau kasar. Stoikisme mengajarkan kita untuk bersikap tegas, namun tetap berprinsip pada kebajikan, seperti kesopanan dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketika kita menetapkan batasan, kita memberitahu orang lain bahwa kita tidak akan mentolerir perilaku yang merugikan atau merendahkan kita. Ini adalah tindakan penghormatan terhadap diri sendiri yang menunjukkan bahwa kita menghargai kesejahteraan emosional dan mental kita. Sebagai contoh, jika seseorang seringkali menghina kita di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadi, kita perlu dengan jelas mengungkapkan bahwa kita tidak akan mentolerir perilaku tersebut. Menyampaikan perasaan kita dengan cara yang tegas tetapi penuh hormat adalah langkah pertama untuk menjaga integritas diri kita. Misalnya, kita bisa mengatakan, "Saya merasa tidak dihargai ketika Anda berbicara seperti itu, dan saya ingin kita berbicara dengan cara yang lebih profesional dan menghormati satu sama lain." Dengan cara ini, kita tidak membalas dengan kemarahan, tetapi menyampaikan batasan yang jelas tentang apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Menetapkan batasan yang tegas juga berarti melindungi diri kita dari pengaruh negatif yang bisa merusak kesejahteraan kita. Dalam banyak situasi, orang-orang yang tidak menghormati batasan kita bisa menambah stres dan ketegangan dalam hidup kita. Dengan menetapkan batasan yang jelas, kita dapat mencegah perasaan negatif berkembang lebih jauh dan menjaga hubungan kita dengan orang lain tetap sehat dan produktif. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita dapat mengontrol reaksi kita terhadap mereka. Menetapkan batasan adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa kita tidak terjerumus ke dalam pola perilaku yang merugikan, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Ini adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan emosional dan mental kita, serta membangun kehidupan yang lebih harmonis. Dengan menegaskan batasan yang tegas, kita juga mengirimkan pesan bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri
dan kesejahteraan kita. Ini bukan hanya menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menghormati diri kita sendiri, tetapi juga membangun rasa percaya diri yang lebih kuat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat dan mendukung dalam kehidupan kita, sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan dan pengembangan pribadi yang lebih baik. Salah satu prinsip utama dalam stoikisme adalah pengendalian diri, terutama dalam hal bagaimana kita merespons situasi yang menantang atau provokatif. Sebelum kita bereaksi terhadap tindakan atau kata-kata orang lain yang menyakiti atau mengolok kita, stoikisme mengajarkan kita untuk melakukan refleksi terlebih dahulu. Refleksi ini penting untuk memastikan bahwa respons yang kita berikan didasarkan pada pemikiran yang jernih dan bukan reaksi impulsif yang dipengaruhi oleh emosi negatif. Ketika kita merasa disakiti atau diprovokasi, respons pertama kita mungkin adalah dorongan untuk membalas atau membela diri. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa dalam setiap situasi kita harus mempertanyakan apakah respons kita akan membawa solusi yang konstruktif atau hanya memperburuk keadaan. Dengan meluangkan waktu untuk merenung sebelum bertindak, kita memberi diri kita kesempatan untuk merespons dengan kebijaksanaan dan rasionalitas. Ada beberapa pertanyaan penting yang perlu kita pertimbangkan sebelum memberikan respons terhadap suatu situasi. Apa tujuan dari respons saya? Pertama-tama, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah tujuan kita untuk menyelesaikan masalah atau hanya untuk membalas dendam? Apakah kita ingin memperbaiki situasi atau hanya ingin melampiaskan emosi kita? Dengan menjawab pertanyaan ini, kita bisa mengarahkan respons kita menuju solusi yang lebih positif. Apakah ini akan menyelesaikan masalah atau hanya meningkatkan konflik? Sebelum merespons, kita perlu merenungkan apakah reaksi kita akan mengarah pada penyelesaian masalah atau justru memperburuk keadaan. Misalnya, jika kita terlibat dalam perdebatan atau pertengkaran, apakah berbicara dengan tenang dan rasional akan lebih efektif daripada membalas dengan kata-kata tajam yang hanya meningkatkan ketegangan? Bagaimana saya bisa mengungkapkan perasaan saya dengan cara yang mempromosikan solusi daripada menciptakan masalah lebih lanjut? Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk mengungkapkan perasaan kita dengan cara yang tidak membahayakan integritas kita atau merusak hubungan. Apakah kita bisa mengkomunikasikan perasaan kita dengan cara yang tidak menyakitkan, namun tetap jelas? Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat memastikan bahwa respons kita didasarkan pada prinsip kebijaksanaan, kedamaian, dan pengendalian diri. Refleksi ini memberi kita kesempatan untuk menghindari tindakan impulsif yang hanya akan memperburuk situasi atau merusak hubungan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan tidak datang dari bertindak sesuai dengan dorongan hati atau reaksi emosional yang spontan. Sebaliknya, kebijaksanaan datang ketika kita bisa menunda reaksi kita, merenung sejenak, dan merespons dengan cara yang paling rasional dan bijaksana. Dengan cara ini, kita bisa mengubah potensi konflik menjadi peluang untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Refleksi sebelum merespons juga memungkinkan kita untuk lebih menghargai bahwa kita tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita selalu dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dengan memilih untuk merespons secara bijaksana, kita menghindari menjadi korban emosi negatif dan mengambil kendali atas cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Salah satu ajaran paling mendalam dari stoikisme adalah pentingnya menjaga ketenangan dalam menghadapi tantangan dan provokasi. Ketika seseorang menyakiti kita atau memprovokasi kita dengan kata-kata atau tindakan, reaksi alami kita mungkin adalah kebencian, kemarahan, atau dorongan untuk membalas. Namun, dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk menjaga ketenangan pikiran dan tubuh sebagai respon utama terhadap setiap situasi negatif. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan tidak hanya membawa kedamaian dalam diri kita, tetapi juga memungkinkan kita untuk bertindak dengan lebih bijaksana dan efektif, mengakhiri sebuah konfrontasi atau konflik dengan ketenangan adalah langkah terakhir dalam proses pengendalian diri yang diajarkan dalam stoikisme. Hal ini bukan hanya tentang menahan diri dari bereaksi dengan kemarahan atau kebencian, tetapi tentang menyadari bahwa kita memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana kita ingin mengakhiri suatu situasi, terlepas dari apa yang terjadi di sekitar kita. Salah satu cara untuk menjaga ketenangan adalah dengan menarik napas dalam-dalam dan memberi diri kita waktu sejenak untuk menenangkan pikiran sebelum memberikan respon. Dalam situasi yang memicu emosi, seperti konflik atau penghinaan,
kita seringkali terjebak dalam perasaan yang intens. Namun, dengan mengambil beberapa detik untuk berhenti, kita memberi ruang untuk berpikir lebih jernih dan mencegah respons yang didorong oleh emosi. Ini adalah salah satu praktik stoik yang sangat penting, memberi waktu untuk menenangkan diri dan memilih respons yang lebih rasional. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk berfokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol dan melepaskan keinginan untuk mengubah atau mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dalam menghadapi provokasi, kita tidak dapat mengontrol perilaku orang lain, tetapi kita selalu dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita memilih untuk merespons dengan ketenangan, kita menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh emosi destruktif atau tindakan orang lain. Sebaliknya, kita memilih untuk mengalihkan energi kita pada hal-hal yang lebih produktif dan lebih bermanfaat. Mengakhiri situasi dengan ketenangan juga berarti bahwa kita tidak harus mempertahankan atau membenarkan tindakan yang salah, tetapi kita dapat menunjukkan ketegasan dengan cara yang damai. Sebagai contoh, jika kita merasa diserang atau diprovokasi, kita bisa memilih untuk merespons dengan tegas, namun dengan sikap yang tenang. Seperti mengatakan, "Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan, dan saya lebih suka berdiskusi dengan cara yang lebih konstruktif." Dengan begitu, kita menegaskan posisi kita tanpa harus terperangkap dalam konflik yang lebih besar. Ketika kita mengakhiri konfrontasi dengan ketenangan, kita tidak hanya menjaga integritas diri kita, tetapi juga menciptakan ruang bagi pertumbuhan pribadi dan kedamaian. Kita menunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa kita lebih besar daripada provokasi dan bahwa kita bisa bertindak dengan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Ketenangan ini tidak hanya membantu kita mengatasi situasi yang menantang dengan lebih baik, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Karena kita menunjukkan bahwa kita mampu menangani kesulitan dengan kedewasaan dan rasa hormat. Akhirnya, melalui praktik ini, kita mengembangkan kebijaksanaan yang lebih dalam dan kemampuan untuk tetap damai, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan kekacauan. Mengakhiri dengan ketenangan adalah langkah terakhir dalam proses stoik yang memberi kita kekuatan untuk tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, sambil terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih baik.